Suamiku memberiku ponsel baru, hadiah terindah katanya. Tapi ponsel lamanya adalah racun. Dia melarangku menyentuhnya. Saat dia mandi, aku nekat. Galeri itu, chat itu. Ya Tuhan, suamiku yang kukira sempurna, sungguh tak kuduga. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jangan sentuh yang itu. Suara Reza, suaminya, membentak lebih tajam dari petir di siang bolong. Tangan Fitri, yang hanya iseng hendak menggeser sedikit ponsel lama Reza yang tergeletak di meja kerja, membeku di udara. Jantungnya serasa copot dan jatuh ke lantai. Ini bukan Reza yang ia kenal. Ini bukan suami lembut yang selalu memanggilnya, sayang. Fitri menarik tangannya kembali seolah baru saja menyentuh bara api. Ia menatap Reza dengan mata terbelalak, bingung dan sedikit takut. Reza, sadar akan kekasarannya, langsung mengubah ekspresinya. Senyum karismatik yang selalu meluluhkan Fitri, kini terpasang lagi di wajahnya. Ia tertawa kecil, meski terdengar sangat sumbang di telinga Fitri. Maaf, sayang, kata Reza, berjalan mendekat dan mengusap lembut kepala Fitri. Refleks. Data kantor. Rahasia sekali. Kamu tahu, kan, pekerjaan Mas lagi sensitif. Fitri hanya mengangguk pelan, tapi hatinya tidak tenang. Data kantor? Sensitif? Sejak kapan Reza, seorang manajer investasi yang kata-katanya selalu manis, punya rahasia kantor yang membuatnya membentak seperti tadi? Makanya, lanjut Reza, suaranya kembali manis, seolah insiden tadi tidak pernah terjadi. Ia meraih sebuah kotak yang sedari tadi tergeletak di sofa. Mas belikan kamu yang baru. Yang ceng, biar kamu senang. Ia menyodorkan kotak ponsel terbaru. Fitri seharusnya melompat kegirangan. Ini ponsel mahal. Hadiah yang luar biasa. Tapi di matanya, hadiah itu kini terasa janggal. Hadiah itu terasa seperti sogokan. Hadiah itu terasa seperti penjaga rahasia. Wah, makasih, Mas, desis Fitri, mencoba tersenyum. Yang lama sudah usang, kata Reza, sambil melirik ponsel lama Fitri yang ada di meja. Buang saja yang itu. Pakai yang ini. Tapi yang aneh, Reza tidak membuang ponsel lamanya sendiri. Ponsel yang baru saja dibelanya mati-matian itu. Sebaliknya, Fitri melihat dengan mata kepalanya sendiri. Reza mengambil ponsel lamanya, memasukkannya ke dalam laci meja kerjanya, dan klik. Laci itu dikunci. Jantung Fitri berdebar lagi. Sejak kapan Reza mengunci laci? Rumah mereka di Depok ini adalah surga kecil mereka. Tempat di mana tidak ada rahasia. Atau begitulah yang Fitri yakini selama 3 tahun pernikahan mereka. Kehidupan mereka tampak sempurna. Reza adalah suami idaman semua wanita. Perhatian, sukses, dan selalu memanjakan Fitri. Fitri, yang awalnya hanya gadis sederhana, merasa seperti memenangkan lotre kehidupan. Tapi guncangan kecil tadi, bentakan dan suara kunci laci itu, meretakkan kesempurnaan itu. Malam itu, Fitri tidak bisa tidur. Ponsel baru yang berkilauan tergeletak di meja rias. Tapi matanya hanya tertuju pada ruang kerja di seberang kamar. Laci itu. Laci terkutuk itu. Apa yang kamu sembunyikan, Mas? Bisiknya pada kegelapan. Pikiran seorang wanita yang curiga selalu liar. Tapi pikiran Fitri hanya bisa menyentuh satu kesimpulan. Klise, murahan, tapi paling mungkin. Perselingkuhan. Ya, pasti itu. Pasti di ponsel lama itu ada foto-foto mesra. Ada cecet nakal dengan wanita lain. Itu sebabnya Reza panik. Itu sebabnya dia memberinya ponsel baru, untuk mengalihkan perhatian. Rasa sakit yang tajam menusuk ulu hati Fitri. Dikhianati. Dibohongi. Ia merasa mual. Suami yang ia layani, ia cintai, yang ia anggap sebagai imamnya, ternyata bermain api di belakangnya. Hari-hari berikutnya adalah neraka yang dingin. Fitri harus berpura-pura.
Ia harus tersenyum saat Reza memujinya. Ia harus memakai ponsel barunya, memamerkan betapa ia menyukainya. Tapi di dalam, hatinya hancur berkeping-keping. Setiap kali Reza tidak melihat, mata Fitri seperti magnet yang tertarik pada laci kerja itu. Laci itu sekarang menjadi pusat alam semesta Fitri, simbol dari semua kebohongan Reza. Reza sendiri menjadi semakin protektif. Ia yang biasanya santai, kini menjadi tegang setiap kali Fitri membersihkan ruang kerja. Biar Mas saja yang bersihkan meja itu, sayang, katanya, selalu dengan senyum palsu. Banyak dokumen penting. Fitri hanya mengangguk, tapi dalam hatinya ia berteriak. Dokumen penting apa? Dokumen perceraian kita, Mas? Atau foto-foto selingkuhanmu? Kecurigaan itu menggerogotinya. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Reza sering menerima telepon, tapi selalu berjalan ke taman belakang untuk menjawabnya. Suaranya berbisik. Saat ditanya, jawabannya selalu sama. Pekerjaan. Pekerjaan apa yang harus bisik-bisik? Batin Fitri. Tangannya meremas lem piring hingga putih. Fitri tahu dia harus menemukan buktinya. Dia tidak bisa hidup dalam kebohongan ini. Dia harus tahu siapa wanita itu. Dia harus melihat wajah wanita yang telah merusak rumah tangganya. Dia mulai merencanakan. Dia harus mendapatkan ponsel itu. Dia harus membukanya. Dia harus tahu kebenarannya. Sepahit apapun itu. Dia hanya perlu menunggu kesempatan yang tepat. Kesempatan untuk membuka laci terkunci itu dan menghancurkan hatinya sendiri demi sebuah kebenaran. Dan kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Kamis malam. Hujan turun begitu deras di luar. Seolah langit Depok ikut menangis bersama kegelisahan hati Fitri. Guntur menyambar-nyambar, memberikan latar suara yang dramatis untuk apa yang akan terjadi. Reza baru saja pulang. Tampak lelah. Mas mandi dulu. Ya, lengket sekali badan ini, katanya, melepaskan dasi dan berjalan gontai ke kamar mandi. Fitri mengangguk. Jantungnya tiba-tiba terasa seperti ada yang meremas. Iya, Mas. Air hangatnya sudah aku siapkan. Reza tersenyum. Senyum lelah yang tidak disadari Fitri adalah senyum kelegaan palsu. Dia masuk ke kamar mandi dan menutup pintu. Klik. Pintu dikunci. Tak lama kemudian, suara gemericik air dari shower terdengar, berpadu dengan suara hujan di luar. Disinilah kesempatan itu. Detak jantung Fitri seketika memburu. Keras sekali. Sampai-sampai ia takut Reza bisa mendengarnya dari balik pintu kamar mandi. Duk 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 duk. Rasanya seperti ribuan kuda berlari di dalam dadanya. Sekarang atau tidak sama sekali. Fitri. Pikiran itu berputar di kepalanya. Tapi tubuhnya kaku. Dia takut. Setengah hatinya berteriak. Jangan. Biarkan saja. Hidupmu sudah enak. Kenapa cari penyakit? Tapi setengah hatinya yang lain, yang sudah telanjur terluka oleh kecurigaan, berteriak lebih keras. Buka. Kamu berhak tahu. Kamu tidak pantas dibodohi. Napas Fitri terengah. Suara air itu. Suara air itu adalah pelindungnya. Selama air itu mengalir, Reza tidak akan mendengar apa-apa. Ia teringat sesuatu. Sesuatu yang ia yakin Reza lupakan karena terlalu sibuk dengan rahasianya. Kunci duplikat. Dulu, setahun yang lalu, Reza pernah memberinya satu set kunci duplikat seluruh laci di rumah, termasuk laci kerja. Buat jaga-jaga kalau Mas kelupaan, katanya waktu itu. Fitri menyimpannya di tempat yang ia sendiri hampir lupa. Kotak jahit lamanya, di laci paling bawah lemari pakaian. Dengan tangan gemetar hebat, seperti tangan seorang pencuri di rumahnya sendiri, Fitri membuka laci lemari. Ia mengaduk-aduk di antara gulungan benang, jarum, dan kancing-kancing bekas. Dapat sebuah kunci perak kecil, dingin di telapak tangannya yang berkeringat. Ia berjingkat, kakinya terasa seperti jeli, menuju ruang kerja. Suara air di kamar mandi masih terdengar stabil. Aman. Reza mungkin sedang memakai sabun atau keramas. Dia selalu mandi lama. Fitri berdiri di depan laci terkutuk itu.
Ini adalah batasnya. Jika ia memasukkan kunci ini, tidak ada jalan untuk kembali. Bismillah. Ia memasukkan kunci ke lubang. Tangannya gemetar begitu hebat sampai ia kesulitan menemukan lubangnya. Klik. Bunyi pelan itu terdengar seperti ledakan di telinganya. Laci itu terbuka. Di sanalah benda itu. Tergeletak diam seperti ular yang sedang tidur. Ponsel lama Reza. Ponsel yang menyimpan segala kebusukannya. Fitri mengambilnya. Benda itu terasa berat di tangannya. Lebih berat dari beban dosa yang ia bayangkan. Ia menekan tombol daya. Layar menyala. Dan hatinya langsung mencelos. Masukkan kode sandi. Bukan pola. Bukan geser. Tapi angka. 6 digit. Fitri menggigit bibirnya sampai hampir berdarah. Apa kodenya? Apa? Suara air masih terdengar. Dia masih punya waktu. Pikiran Fitri bekerja cepat. Percobaan pertama, tanggal lahirku. Ia mengetik tanggal lahirnya. 150.795. Kode sandi salah. Coba lagi dalam 30 detik. Fitri mendesis. Tentu saja. Batinnya pahit. Aku bahkan tidak ada di pikirannya. Ia menunggu 30 detik yang terasa seperti 30 tahun. Jantungnya berdebar sangat kencang. Ia takut ia akan pingsan. Percobaan kedua, tanggal lahir dia. Ia mengetik tanggal lahir Reza. 210.490. Kode sandi salah. Coba lagi dalam 1 menit. 1 menit. Fitri panik. Bagaimana jika Reza selesai mandi? Bukan aku. Bukan dia, lalu siapa? Percobaan ketiga. Tanggal pernikahan kami. Pasti ini, pikirnya. Momen paling spesial dalam hidup mereka. Dia tidak mungkin melupakannya. 080822. Kode sandi salah. Coba lagi dalam 5 menit. Ya Tuhan. Fitri hampir melempar ponsel itu. 5 menit. Fitri bersandar ke meja. Lemas. Air matanya mulai menggenang. Tega kamu, Mas. Tega. Dia kalah. Dia tidak akan bisa membukanya. Dia harus mengembalikannya. Dia sudah hendak menutup laci, menyerah pada nasibnya sebagai istri yang dibodohi. Tapi tiba-tiba sebuah ingatan melintas. Seperti kilat. Sekitar sebulan lalu, Reza menerima paket. Sebuah kado yang dibungkus cantik. Fitri bertanya itu untuk siapa? Reza menjawab dengan gugup. Teman kantor, ulang tahun. Namanya Karina. Fitri saat itu tidak sengaja melihat kartu ucapan yang setengah terbuka di meja. Ada tulisan tangan Reza. Selamat ulang tahun ke-26, Karina. 130.899. Saat itu Fitri hanya menganggapnya sebagai teman kerja biasa. Tapi sekarang, Karina. Nama itu terasa pahit di lidahnya. Firasat seorang istri. Itu satu-satunya yang ia punya. Waktu tunggu 5 menit sudah habis. Ini adalah kesempatan terakhirnya. 130.899. Dia mengetik 6 angka itu. 6 angka yang mewakili wanita lain. Klik. Ponsel itu tidak bergetar. Tidak ada peringatan. Kode sandi salah. Ponsel itu terbuka. Layar home screen muncul. Menampilkan foto wallpaper standar. Bukan foto Fitri. Bukan foto Reza. Tapi gambar pemandangan. Fitri menutup mulutnya dengan kedua tangan. Menahan jeritan yang mendesak keluar dari tenggorokannya. Dia berhasil. Dia masuk. Dan tepat saat itu, suara gemericik air di kamar mandi berhenti. Jantung Fitri serasa berhenti berdetak. Glek. Suara pintu kamar mandi dibuka dari dalam. Itu adalah suara paling mengerikan yang pernah Fitri dengar sepanjang hidupnya. Jauh lebih mengerikan daripada guntur yang menggelegar di luar. Reza akan keluar. Sementara di tangannya, di layar ponsel terkutuk ini, terpampang bukti bahwa suaminya bukan sekadar tukang selingkuh. Suaminya adalah monster. Fitri tidak punya waktu untuk berpikir. Ia bahkan tidak punya waktu untuk gemetar. Adrenalin mengambil alih tubuhnya.
Jarinya yang tadi kaku kini bergerak lincah. Dia harus mencari apa yang dia cari tadi. Foto selingkuhan. Itu adalah alasan awalnya membuka ponsel ini. Jarinya menekan ikon galeri. Perutnya langsung mual. Ini bukan galeri biasa. Fitri mengharapkan foto-foto mesra. Dia mengharapkan gambar wanita seksi berbikini di pantai. Dia mengharapkan gambar Reza memeluk wanita lain di restoran mahal. Hatinya sudah siap untuk sakit hati semacam itu. Tapi yang dia temukan. Fitri menutup mulutnya dengan tangan, menahan pekikan horor. Galeri itu rapi. Terlalu rapi. Seperti arsip kantor. Ada folder-folder dengan nama yang jelas. KTP klien, akte, polis aset, data jaminan. Fitri, dalam kepanikannya, masih berpikir ini mungkin benar-benar data pekerjaan. Tapi kode sandinya adalah tanggal lahir wanita lain. Dengan tangan gemetar, ia membuka folder pertama, KTP klien. Bukan klien. Isinya adalah belasan, mungkin puluhan, foto kartu tanda penduduk. Semuanya wanita. Muda-muda, cantik-cantik, tampak polos. Persis seperti dirinya dulu. Dia kenal beberapa wajah dari foto-foto itu. Dia ingat Reza pernah bilang itu adalah saudara jauh atau teman lama saat mereka tak sengaja bertemu di mal. "Siapa kalian?" bisik Fitri. Air matanya mulai menggenang. Dia beralih ke folder kedua, akte. Dan dunia Fitri runtuh seketika. Bukan akte tanah. Bukan akte jual beli. Itu adalah foto-foto akta nikah. Dia memperbesar foto pertama. Pria di foto itu. Eza. Ya, itu suaminya. Tapi namanya Rizky Hardiansyah. Dan wanita di sebelahnya adalah Siti Aminah. Salah satu wanita yang KTP-nya ia lihat tadi. Fitri gemetar hebat. Dia membuka foto kedua. Reza lagi. Kali ini namanya Revan Saputra. Mempelai wanitanya Bella Puspita. Wajah yang juga ada di folder KTP. Foto ketiga. Reza, sebagai Rendra Wijaya, menikah dengan Lina Marlina. Lutut Fitri lemas. Dia harus berpegangan pada meja kerja agar tidak jatuh. Jadi suaminya punya banyak istri? Dia dipoligami secara rahasia? Itu sudah cukup buruk. Tapi kemudian dia melihat foto akta nikah keempat. Foto itu adalah foto pernikahannya sendiri. Reza Pratama dan Fitriani Dewi. Ya Tuhan! Desisnya. Jadi dia bukan istri kedua. Dia adalah bagian dari koleksi. Dia adalah salah satu dari hantu-hantu ini. Dengan sisa-sisa tenaga, jarinya yang dingin membuka folder ketiga. Polis aset. Isinya lebih menusuk jantung. Puluhan foto polis asuransi. Asuransi jiwa. Asuransi kesehatan. Asuransi aset. Nama tertanggung. Siti Aminah. Penerima manfaat. Rizky Hardiansyah. Reza. Nama tertanggung. Bella Puspita. Penerima manfaat. Revan Saputra. Reza. Nama tertanggung. Lina Marlina. Penerima manfaat. Rendra Wijaya, Reza. Dan kemudian polis atas namanya sendiri. Fitriani Dewi. Tertanggung. Penerima manfaat. Reza Pratama. Uang pertanggungan. 5 miliar rupiah. Fitri merasa mual. Dia ingin muntah. Ini bukan poligami. Ini adalah rencana pembunuhan. Rencana untuk menguras aset dan mencairkan asuransinya. Dia harus keluar. Dia harus lari. Tapi dia tidak bisa bergerak. Dia harus melihat lebih jauh. Seberapa dalam lubang kelinci ini? Dia keluar dari galeri. Matanya liar mencari aplikasi lain. Ada satu aplikasi chat yang tampak aneh. Bukan aplikasi biasa. Ikonnya seperti kalkulator. Dia membukanya. Hanya ada satu kontak yang tersimpan di sana. Nama kontaknya Damar. Fitri membuka riwayat percakapan itu. Isinya adalah bahasa kode. Bahasa yang membuat darah Fitri membeku. Damar. Bos.
Pasien baru, yang di Depok gimana? Sudah siap, diisolasi? Reza, aman. Proses isolasi dari keluarga inti sudah beres. Vitamin, rutin sudah masuk 3 bulan. Target sudah mulai bergantung penuh. Damar, bagus. Tutup polis, yang atas nama Lina Marlina kemarin lancar jaya. Uangnya sudah cair. Kapan kita proses yang Depok? Pasien baru. Depok. Fitri adalah target Depok. Isolasi dari keluarga. Fitri teringat. Sejak menikah, Reza perlahan tapi pasti menjauhkannya dari keluarganya. Dia selalu bilang ibu Fitri terlalu ikut campur. Dia bilang kakak Fitri mata duitan. Dia membiayai liburan untuk keluarga Fitri. Tapi di saat yang sama menjejali pikiran Fitri bahwa mereka hanya memanfaatkan kebaikan Reza. Dan vitamin. Fitri menelan ludah. Rasa pahit tiba-tiba memenuhi mulutnya. Setiap malam, Reza memberinya vitamin stamina dengan segelas air hangat. Biar kamu gak gampang sakit, sayang. Katanya, pil itu. Ya Tuhan, pil itu. Fitri menggulir layar ke pesan terakhir. Pesan yang baru dikirim beberapa jam lalu. Pesan dari Damar. Pesan yang menentukan nasib Fitri. Damar, target Depok sudah matang. Sesuai rencana, jadwal, evakuasi, Sabtu ini. Pastikan RSJ rekanan siap. Dokumen pengalihan aset sudah siap saya bawa. Fitri melihat kalender di sudut layar ponsel. Hari ini Kamis. Cetu. Itu lusa. Kurang dari 48 jam. Evakuasi. Rumah sakit jiwa. Mereka tidak akan membunuhnya. Tidak secara langsung. Mereka akan membuatnya gila. Mereka akan memasukkannya ke rumah sakit jiwa, mengambil alih semua asetnya secara legal, dan mungkin meninggalkannya membusuk di sana selamanya. Itu jauh lebih buruk dari kematian. Dan tepat pada saat itu, suara gagang pintu kamar mandi diputar. Reza keluar. Darah Fitri serasa tersedot seluruhnya dari wajahnya. Waktu seolah berhenti. Suara cekrek gagang pintu itu bagaikan tembakan pistol di telinganya. Reza berdiri di ambang pintu kamar mandi. Hanya mengenakan handuk yang melilit pinggangnya. Rambutnya yang basah meneteskan air ke lantai. Dia tampak seperti dewa Yunani yang baru keluar dari pemandian. Dulu, pemandangan ini akan membuat hati Fitri berdebar penuh cinta. Sekarang, yang Fitri lihat adalah iblis. Kamu ngapain, Fit? Suara Reza rendah, dingin. Bukan suara manis yang biasa ia dengar. Ini adalah suara predator yang mencium ada sesuatu yang salah. Pikiran Fitri berlari 1000 km per jam. Ponsel masih di tangannya. Laci masih terbuka. Tidak ada waktu. Dalam sepersekian detik yang terasa seperti keabadian, Fitri melakukan satu-satunya hal yang bisa ia lakukan. Dia menjatuhkan ponsel itu kembali ke laci. Mendorong laci hingga tertutup dengan suara bam yang keras. Mencabut kunci duplikat. Dan dalam satu gerakan panik, dia berbalik dan melempar kunci duplikat itu sekenanya ke arah keranjang cucian kotor di sudut ruangan. Dia terengah-engah, bersandar di meja kerja. Jantungnya serasa akan meledak dari dadanya. Reza tidak bergerak. Matanya yang tajam, mata yang dulu Fitri puja sebagai mata yang teduh, kini memindainya, menilainya, mencurigainya. Aku tanya, kamu ngapain? Ulang Reza, berjalan perlahan ke arahnya. Setiap langkahnya bagaikan langkah algojo. Fitri harus berakting. Nyawanya bergantung pada ini. Dia mengangkat wajahnya, memasang ekspresi paling bingung dan takut yang bisa ia kumpulkan, yang sebenarnya tidak sulit, karena dia memang sangat ketakutan. Mas! Kaget! Pekiknya. Suaranya dibuat melengking. Ya ampun, Mas! Kamu ngagetin aku aja. Fitri memegang dadanya, mengatur napasnya yang putus-putus. Mata Reza menyipit. Kamu belum jawab. Kenapa kamu di ruang kerja? Kenapa kamu tutup laci itu? Fitri menelan ludah. Itu, tadi, aku dengar ada suara. Mas.
Kayak tikus. Cicit gitu. Aku kira di dalam laci meja Mas. Itu alasan paling bodoh di dunia. Fitri tahu itu. Reza tahu itu. Reza berhenti satu langkah di depannya. Dia menatap wajah Fitri. Pucat pasi seperti mayat. Keringat dingin sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya. Padahal udara malam itu dingin karena hujan. Tikus? Tanya Reza. Satu alisnya terangkat. Iya, Mas. Aku takut banget. Makanya aku tadi buka laci. Mau lihat. Tapi nggak ada. Terus Mas tiba-tiba keluar. Aku kaget. Ya aku tutup lagi. Cerocos Fitri. Mencoba terdengar senatural mungkin. Walau suaranya bergetar hebat. Reza menatapnya lama. Keheningan di antara mereka begitu pekat. Hanya terisi suara hujan di luar dan detak jantung Fitri yang menggila. Lalu, Reza tersenyum. Senyum itu. Senyum karismatik yang selalu meluluhkan hatinya. Tapi sekarang, Fitri melihatnya sebagai topeng iblis. Ya ampun, sayang, kata Reza. Suaranya kembali manis dan penuh perhatian. Kamu ini ada-ada aja. Mana ada tikus di rumah kita yang bersih begini? Dia mengulurkan tangan, mengusap keringat di pelipis Fitri dengan ibu jarinya. Sentuhan itu terasa dingin, seperti sentuhan mayat. Fitri harus menahan diri untuk tidak bergidik ngeri. Lihat, kamu sampai pucat begini, lanjut Reza. Pasti kamu kaget banget. Maaf ya, Mas tadi suaranya keras. Mas juga kaget lihat kamu panik. Fitri hanya bisa mengangguk lemah. Iya, Mas. Nggak apa-apa. Kamu sakit, sayang? Tanya Reza lagi. Matanya menyelidik. Di dalam otaknya, Fitri berteriak. Ya, aku sakit. Aku sakit melihatmu, monster. Tapi yang keluar dari mulutnya adalah, nggak tahu, Mas. Tiba-tiba pusing aja. Kayaknya masuk angin. Nah, kan? Reza tampak lega. Dia meraih bahu Fitri dan membimbingnya keluar dari ruang kerja. Menjauh dari laci terkutuk itu. Itu karena kamu kecapean. Masuk angin. Mas sudah bilang, jangan terlalu sering begadang nonton drama. Fitri hanya menurut. Kakinya terasa seperti jeli. Dia berhasil. Untuk saat ini, Reza percaya, atau pura-pura percaya, pada kebohongannya. Reza mendudukan Fitri di tepi ranjang. Tunggu di sini. Mas ambilkan vitamin rutin kamu. Biar staminanya kuat. Biar nggak gampang sakit. Jantung Fitri yang baru saja sedikit tenang, kini serasa dijatuhkan lagi dari gedung tinggi. Vitamin. Bukan. Itu adalah obat penenang. Obat yang membuatnya siap untuk diisolasi. Fitri melihat Reza berjalan santai ke meja rias. Membuka laci kecil tempat botol obat putih itu disimpan. Mengambil segelas air dari dispenser di kamar. Ini adalah ujiannya. Reza berbalik, membawa satu butir pil putih kecil di telapak tangannya dan segelas air. Minum, sayang, katanya. Senyumnya masih terpasang. Biar pusingnya hilang. Habis ini langsung tidur. Fitri menatap pil itu. Pil kematiannya. Dia tidak bisa menolak. Jika dia menolak, Reza akan tahu. Semua usahanya tadi akan sia-sia. Reza akan tahu bahwa dia tahu. Dan jika Reza tahu, Fitri tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi. Dia tidak akan hidup sampai hari Sabtu. Dengan tangan yang lebih gemetar daripada saat membuka ponsel tadi, Fitri mengambil pil itu. Makasih, Mas. Bisiknya. Reza mengawasinya. Matanya tidak berkedip. Menunggu. Fitri memejamkan mata sejenak. Ya Tuhan, tolong aku. Dia memasukkan pil itu ke mulutnya. Pahit. Dia mengambil gelas air. Meneguknya. Glek. Dia sengaja menelan dengan suara keras. Lalu membuka mulutnya sedikit. Seolah menunjukkan pada Reza bahwa pilnya sudah tertelan. Tapi pil itu tidak tertelan. Pil itu ada di bawah lidahnya. Sebuah trik lama yang ia lihat di film-film. Yang tidak pernah ia sangka akan ia gunakan untuk menyelamatkan nyawanya sendiri.
Reza tersenyum puas. Nah, gitu dong. Istri pintar. Mas mau pakai baju dulu. Kamu langsung baringan, ya? Reza berbalik, berjalan santai menuju lemari pakaian. Saat punggung Reza menghilang di balik pintu lemari, Fitri tidak membuang waktu 1 detik pun. Dia melompat dari ranjang, berlari tanpa suara ke kamar mandi. Kamar mandi yang sama tempat suaminya baru saja keluar. Dia membungkuk di atas wastafel. Cuy! Dia memuntahkan pil itu ke lubang wastafel. Pil itu sudah mulai larut, meninggalkan rasa pahit yang luar biasa di seluruh mulutnya. Dia segera membuka keran air sekeras-kerasnya, mengguyur sisa-sisa pil itu, memastikan tidak ada bukti yang tertinggal. Dia berkumur cepat, lagi dan lagi, mencoba menghilangkan rasa pahit dan rasa takut dari mulutnya. Dia menatap bayangannya di cermin. Wajah pucat yang sama. Tapi matanya bukan lagi mata istri naif yang penurut. Mata itu penuh dengan api. Mata seorang wanita yang baru saja melihat neraka dan memutuskan untuk tidak tinggal diam. Dia keluar dari kamar mandi, tepat saat Reza selesai berganti piyama. Sudah baikan? Tanya Reza. Sudah, Mas. Pusingnya mulai reda. Bohong Fitri. Suaranya kini lebih stabil. Bagus. Tidur, kata Reza, menepuk-nepuk sisi ranjang di sebelahnya. Fitri mengangguk. Dia naik ranjang, berbaring di samping monster yang ingin menghancurkannya. Dia harus pura-pura tidur. Dia harus pura-pura bodoh. Perang dingin telah dimulai. Dan Fitri tahu, dia tidak boleh kalah. Dia harus bertahan sampai hari Sabtu. Jumat pagi. Neraka itu bernama sarapan pagi bersama suamimu yang seorang psikopat. Fitri semalaman tidak tidur. Sedetik pun matanya tidak terpejam. Dia berbaring kaku di samping Reza, berpura-pura terlelap dalam buayan, vitamin, palsu. Padahal setiap napas yang diembuskan Reza di sampingnya terasa seperti embusan angin kuburan. Jantungnya berdisko gila-gilaan, memikirkan rencana. Sabtu, lusa. Sabtu adalah besok. Dia hanya punya hari ini. Hari Jumat ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk hidup. Dia harus mendapatkan bukti itu. Ponsel itu. Dia harus menyalin data neraka itu. Tapi bagaimana? Setelah insiden tikus semalam, Fitri tahu Reza tidak bodoh. Pria itu licik. Pria itu adalah ular. Tadi malam, Fitri yakin dia telah mengunci laci itu lagi. Dan dia yakin Reza mengawasinya. Pukul 7 pagi, Fitri bangun. Berpura-pura menguap. Pagi, Mas, sapanya. Mencoba suaranya semanis madu. Padahal di dalam hatinya dia sedang meludahi wajah pria itu. Pagi, sayang, balas Reza, tersenyum dari meja kerja. Dia sudah rapi. Biasanya dia baru bersiap-siap jam 8. Gimana tidurnya? Nyenyak? Vitaminnya manjur, kan? Mata elang itu mengawasinya. Menilainya. Fitri tertawa kecil. Tawa yang terasa seperti pecahan kaca di tenggorokannya. Iya, Mas. Pules banget. Rasanya badanku enteng. Bagus. Teruslah berakting. Fitri. Mas kok sudah rapi? Nggak ke kantor? Tanya Fitri, sambil berjalan ke dapur. Jantungnya berdebar. Mas kerja dari rumah hari ini. Banyak data yang harus direview. Jawab Reza. Hati Fitri mencelos. Kerja dari rumah? Itu berarti dia akan duduk di depan meja kerja itu sepanjang hari. Menjaga laci iblisnya. Habislah dia. Fitri tidak boleh panik. Dia harus berpikir. Ya sudah, aku buatin kopi spesial ya, Mas, kata Fitri. Boleh, kata Reza. Matanya sudah kembali fokus ke layar laptopnya. Ini dia. Laptop. Sebuah ide gila, ide nekat, terlintas di kepala Fitri. Ide yang sangat berisiko. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia harus menciptakan kepanikan. Dia harus menciptakan pengalihan isu. Tangannya gemetar hebat saat dia mengambil bubuk kopi. Dia harus tenang. Dia mengambil napas dalam-dalam.
Dia menatap ke laci tempat dia menyimpan barang-barang lamanya. Di sana, di antara tumpukan buku kuliah yang sudah berdebu, ada sebuah flash drive lama berwarna merah. Mia, aman. Dia kembali ke dapur. Dia merebus air. Aroma kopi yang biasanya menenangkan, kini terasa seperti bau mesiu. Dia membuat kopi terkuat. Pahit. Panasnya mendidih. Kopi siap, Mas. Serunya. Suaranya dibuat ceria. Dia berjalan dari dapur menuju ruang kerja. Reza masih di sana, duduk membelakanginya, terpaku pada layar laptop. Sempurna. Fitri membawa cangkir kopi panas itu dengan kedua tangan. Langkah 1. Langkah 2. Dia tepat di belakang Reza. Ini, Mas, kopinya. Dan kemudian, dia melakukannya. Dia tersandung. Aduh, pekiknya. Biur. Seluruh isi cangkir. Kopi hitam yang masih mengepulkan asap. Tumpah. Bukan ke lantai. Bukan ke meja. Tumpah tepat di atas keyboard laptop Reza. Laptop yang sedang menyala. Astagfirullah. Fitri. Reza melompat dari kursinya. Suaranya bukan lagi bentakan. Itu adalah raungan. Raungan hewan buas yang terluka. Laptop Mas. Data Mas. Ya Tuhan. Reza panik. Benar-benar panik. Dia lupa pada istrinya. Dia lupa pada laci. Dia lupa pada segalanya. Dunianya kini adalah laptop yang baru saja disiram air panas. Maaf, Mas. Maaf. Tadi kesandung. Nggak sengaja. Fitri berakting, memasang wajah paling panik dan bersalah. Diam kamu. Ambil lap. Cepat. Bentak Reza. Dia mengangkat laptop itu, membalikannya, mengguncang-guncangnya. Cairan kopi menetes-netes ke lantai. Saat Reza berlari panik ke dapur mencari lap kering, Fitri tidak membuang waktu sedetik pun. Dia tahu di mana Reza menyimpan kunci laci yang asli. Di gantungan kunci mobilnya. Fitri menyambar gantungan kunci itu dari meja. Klik. Laci terbuka. Jantungnya serasa mau copot. Ponsel iblis itu ada di sana. Dia menarik flash drive merah dari sakunya. Tapi dia butuh kabel data. Di mana? Dia mengobrak-abrik laci itu. Di sana. Kabel data hitam. Dia mencolokkan ponsel ke kabel, dan kabel ke flash drive. Dia bersyukur flash drive lamanya punya konektor OTG. Layar ponsel menyala. Meminta kode sandi. 130.899, tanggal lahir si pelakor, Karina. Terbuka. Dia masuk ke galeri. Dia masuk ke aplikasi chat. Salin. Salin semua. Bisiknya pada dirinya sendiri. Dia menekan. Pilih semua, di galeri. Ratusan foto dokumen. Salin ke USB drive. Proses penyalinan dimulai. Memindahkan 1250 item. 1%. Ya Tuhan, lama sekali. Dari dapur terdengar suara Reza mengumpat-umpat. Mati. Laptopnya mati total. Sialan. 5%. Fitri gelisah. Dia harus menyalin chat juga. Dia membuka aplikasi chat damar. Tidak ada opsi salin. Brengsek. Dia harus memotretnya. Tapi pakai apa? Ponsel barunya ada di kamar. Kalau dia ambil, Reza akan curiga. Dia harus fokus pada salinan galeri. Itu yang utama. 15%. Fitri, kamu di mana? Suara Reza semakin dekat. Di sini, Mas. Cari lap lagi. Bohong Fitri. Sambil menunggu, matanya liar memindai isi ponsel itu. Dia melihat satu folder yang tadi malam tidak sempat ia buka. Folder itu terkunci. Dia membukanya. Tidak ada sandi. Isinya ya Tuhan. Folder itu berisi rekaman, audio, dan video. Dia mengklik satu video pendek. Seorang wanita. Bukan Siti. Bukan Bella. Wanita lain. Matanya kosong. Rambutnya acak-acakan. Dia tampak linglung. Seperti orang mabuk berat.
Tanda tangan di sini, Lina. Terdengar suara di balik kamera. Itu suara Reza. Suara manis yang sama yang memanggilnya. Sayang. Aku mau pulang. Rintih wanita bernama Lina itu. Tanda tangan dulu. Ini surat izin cuti kamu. Tanda tangan. Nanti kita pulang. Bujuk Reza. Wanita itu, dengan tangan gemetar, menandatangani setumpuk kertas. Fitri mematikan video itu. Tangannya mual. Itu bukan surat cuti. Itu pasti surat kuasa pengalihan aset. Dia membuka rekaman audio. Isinya hanya rintihan. Jangan, Mas sakit, jangan, vitaminnya pahit. Fitri menutup mulutnya. Dia tidak bisa bernapas. Ini lebih gila dari yang dia bayangkan. 75%. Ini gara-gara kamu. Semua data kantor Mas hilang. Reza masuk kembali ke ruangan. Wajahnya merah padam karena murka. Dia melempar lap basah ke lantai. Mas, maaf. 95%. Maaf. Kamu pikir maaf bisa mengembalikan data Mas? Reza membentaknya. 100%. Pemindahan selesai. Ya Tuhan, Mas, aku ganti. Tepat saat Reza membalikan badan, membelakangi Fitri untuk menatap laptopnya yang sudah mati dengan putus asa. Cepat, Fitri mencabut flash drive, mencabut kabel, melempar ponsel kembali ke laci, mengunci laci, melempar gantungan kunci kembali ke meja dengan suara pelan. Semua dalam 3 detik. Ketika Reza berbalik lagi untuk memarahinya, Fitri sudah berdiri di depannya, menangis terseduh-seduh. Maaf, Mas, aku benar-benar nggak sengaja. Isaknya. Reza menatapnya dengan jijik. Sudah, jangan nangis. Bikin pusing. Gara-gara kecerobohan kamu, pekerjaan Mas hancur. Reza sibuk. Dia mengambil ponsel barunya, ponsel kerjanya yang asli, dan mulai menelepon seseorang. Halo, Damar. Gawat, laptop gue mati total. Data di sana. Sialan. Kayaknya kita harus percepat. Fitri tidak mendengarkan lagi. Dia terus menangis. Tapi di dalam hatinya, dia tersenyum. Di dalam saku daster yang ia kenakan, tergenggam sebuah flash drive merah. Panas. Sepanas api neraka. Dia berhasil. Dia mendapatkan bukti kunci. Sekarang, dia hanya perlu keluar dari rumah ini hidup-hidup. Dia harus pergi. Reza masih sibuk di telepon di ruang kerja. Mondar-mandir seperti macan di dalam kandang. Dia marah besar soal laptopnya. Ini adalah kesempatan emas. Fitri menyelinap kembali ke kamar. Jantungnya berdebar kencang. Flash drive itu masih tergenggam erat di tangannya. Sampai buku-buku jarinya memutih. Rasanya benda kecil itu adalah bom waktu yang siap meledak. Dia tidak bisa ke polisi. Pikiran itu jelas. Tadi dia mendengar Reza menelepon. Damar. Dengan begitu tenangnya setelah panik. Itu artinya Damar adalah problem solver. Jika Reza dan Damar adalah sindikat, mereka pasti punya koneksi. Polisi mana? Bagaimana jika dia melapor ke kantor polisi yang ternyata rekanan mereka? Dia bisa-bisa baru sampai di depan pintu kantor polisi. Lalu diseret paksa ke rumah sakit jiwa. Tamat. Dia sendirian. Tidak sepenuhnya. Ada satu orang. Satu nama yang melintas di benaknya. Nama yang selalu menjadi tempatnya mengadu sebelum dia menikah dan diisolasi oleh Reza. Winda. Sahabatnya sejak kuliah. Winda yang cerdas. Winda yang galak. Winda yang sekarang menjadi pengacara hebat di Jakarta. Fitri meraih ponsel barunya. Ponsel, hadiah, yang kini terasa seperti alat penyadap. Dia tidak berani menelepon. Bagaimana jika Reza memasang sesuatu di ponsel ini? Dia harus pergi. Dia harus menemuinya langsung. Tapi bagaimana caranya? Reza sedang marah besar. Pria itu tidak akan melepaskannya pergi begitu saja. Fitri harus menggunakan akal liciknya. Akal yang baru saja ia temukan hari ini. Dia harus menciptakan alasan yang tidak bisa dibantah Reza. Alasan yang sepele,
tapi penting bagi seorang wanita. Arisan. Dia ingat, Reza membenci teman-teman arisannya. Menganggap mereka bodoh dan suka pamer. Sempurna. Fitri menghapus air mata palsunya. Dia berganti pakaian. Memakai daster yang sedikit lebih bagus. Lalu dia berjalan keluar kamar. Menemui Reza yang baru saja menutup telepon. Wajah Reza masih masam. "Mas," panggil Fitri. Suaranya dibuat ragu-ragu dan takut. Reza menoleh. "Apa lagi?" "Itu. Aku boleh pergi sebentar." Mata Reza langsung menyipit. "Pergi? Kemana? Kamu baru saja membuat masalah besar." "Bukan pergi, Mas. Cuma sebentar. Ke depan komplek. Ada arisan. Hari ini aku yang dapet." Bohong Fitri. Dia bahkan tidak punya grup arisan. "Sebentar aja, Mas. Cuma ambil uangnya. Setorannya. Kan, pakai uangku. Sayang kalau hangus. Nanti uangnya bisa buat bantu servis laptop Mas." Dia sengaja menambahkan kalimat terakhir. "Uang." Itu adalah tombol pemicu Reza. Reza tampak berpikir. Wajahnya masih kesal, tapi dia terlihat sedikit melunak mendengar kata, "Uang." "Cuma ambil uang?" tanyanya. "Iya, Mas. Di rumah Bu Ratih. Paling cuma 30 menit. Habis itu aku langsung pulang." "Aku janji," kata Fitri, memasang wajah sememelas mungkin. Reza mendengus. "Ya sudah. Cepat. Jangan lama-lama. Dan jangan pakai mobil. Jalan kaki saja ke depan." Perintah itu adalah berkah. Jalan kaki. Itu artinya Reza tidak akan bisa melacak mobilnya. "Iya, Mas. Makasih ya, Mas," kata Fitri, menunduk. Dia menyambar dompet dan tas selempang kecilnya. Flash drive itu dia selipkan di saku rahasia di dalam tas. "Aku pergi dulu, Mas." Dia berjalan keluar rumah. Langkahnya pelan dan tertunduk sampai di gerbang. Tapi begitu gerbang tertutup di belakangnya, Fitri berlari. Dia berlari secepat yang dia bisa. Dia tidak peduli dengan tatapan tetangga. Dia berlari menyusuri jalan komplek. Napasnya terengah-engah. Dia tidak pergi ke rumah Bu Ratih. Dia berlari lurus ke jalan raya. Dia tidak berani memesan ojek online dari ponselnya. Takut terlacak. Dia berdiri di pinggir jalan, gemetar, mencoba menghentikan taksi. Tapi yang lewat hanya angkot dan motor. Dia melihat sebuah ojek pangkalan sedang mangkal. "Pak! Stasiun! Cepat!" serunya. Dia melompat ke atas motor ojek itu. Jantungnya serasa mau copot. Sepanjang perjalanan ke stasiun Depok, dia terus menoleh ke belakang. Apakah ada yang mengikutinya? Apakah motor Honda Beat hitam di belakang itu mengikutinya? Apakah pria di warung rokok tadi memotretnya? Dia paranoid. Dia punya hak untuk itu. Di stasiun, dia membeli tiket komuter lain ke Jakarta. Dia memilih gerbong wanita, berdesakan di antara penumpang lain. Dia merasa sedikit lebih aman di tengah keramaian. Perjalanan dari Depok ke Jakarta terasa seperti perjalanan dari dunia orang hidup ke dunia orang mati. Dia menatap wajah-wajah penumpang lain. Ibu-ibu yang tertidur. Mahasiswi yang sibuk dengan ponselnya. Apakah mereka tahu bahwa di antara mereka ada seorang wanita yang sedang lari dari maut? Dia tiba di Sudirman. Dia harus naik ojek online sekarang. Dia tidak tahu alamat pasti kantor Winda. Dia memberanikan diri memesan dari ponselnya. Kantor hukum Winda Rekan. Kantor Winda berada di gedung pencakar langit yang mewah. Fitri, dengan daster dan tas selempangnya, merasa seperti kotoran yang menempel di lantai marmer yang mengkilap. Dia sampai di resepsionis. Mau bertemu Ibu Winda. "Sudah ada janji," bilang saja Fitri. Sahabatnya. "Ini darurat. Hidup dan mati." Resepsionis itu menatapnya aneh. Tapi dia menelepon. Tak lama kemudian, seorang wanita muda mempersilakannya masuk. Pintu kayu besar bertuliskan, "Winda Lestari, SH, MH, terbuka." Di sanalah Winda.
Duduk di balik meja mahoni raksasa. Tampak tajam dalam balutan blazer abu-abu yang mahal. Wajahnya masih sama, cerdas dan tegas. Melihat Winda, pertahanan Fitri yang sudah ia bangun susah payah runtuh. "Winda!" bisiknya. Dan kemudian dia menangis. Bukan tangisan palsu seperti di depan Reza. Ini adalah tangisan histeris. Tangisan seorang wanita yang ketakutan setengah mati. "Fitri! Astaga! Kamu kenapa?" Winda melompat dari kursinya, berlari memeluk sahabatnya. "Kamu diapain?" "Si Reza KDRT. Dia mukul kamu." Fitri tidak bisa bicara. Dia hanya menggeleng-gelengkan kepala di pelukan Winda. Tubuhnya terguncang oleh isak tangis. "Tenang, Fit. Tenang. Kamu aman di sini," kata Winda, mengelus punggungnya. Winda, sang pengacara, yang terbiasa dengan klien yang menangis. Dia membimbing Fitri duduk di sofa kulit yang empuk. Dia membawakan segelas air putih. "Tarik napas. Minum dulu. Cerita pelan-pelan," kata Winda. Nadanya berubah dari sahabat menjadi pengacara. Fitri meneguk air. Tangannya masih gemetar hebat sampai gelas itu bergemeletup. Dia tidak bisa menceritakannya. Kata-kata itu terlalu mengerikan untuk diucapkan. Jadi, alih-alih bicara, dia membuka tas lempangnya. Dengan tangan gemetar, dia mengeluarkan flash drive merah itu. Dia meletakkannya di atas meja kopi di antara mereka. Benda kecil itu tampak begitu konyol di atas meja yang mahal. Winda menatap flash drive itu, lalu menatap Fitri. "Apa ini?" "Jangan tanya," desis Fitri. Suaranya serak karena menangis. "Buka ini. Di laptop kamu. Sekarang." Winda menatap mata Fitri. Dia pasti melihat kengerian yang murni di sana. Tanpa berkata apa-apa lagi, Winda mengambil flash drive itu, berjalan ke mejanya, dan mencolokkannya ke laptopnya. Fitri hanya bisa terisak pelan sambil menunggu. Wajah Winda, yang tadinya penuh kekhawatiran seorang sahabat, perlahan berubah. Fitri melihat alis Winda terangkat saat membuka folder KTP. Fitri melihat mulut Winda sedikit terbuka saat dia mengklik folder akte. Dia melihat Winda memperbesar foto-foto akta nikah itu satu persatu. Lalu, Fitri melihat tangan Winda yang memegang mouse berhenti bergerak saat dia membuka folder polis aset. Keheningan melanda ruangan itu. Hanya terdengar suara isak tangis Fitri yang tertahan dan suara klik mouse yang pelan. Kemudian, Winda membuka folder terakhir. Folder rekaman. Winda memakai headphone-nya. Dia memutar satu audio. Wajah Winda yang biasanya tenang. Wajahnya yang sekeras baja di ruang sidang berubah pucat. Dia memutar video. Video Lina yang dipaksa tanda tangan. Winda melepaskan headphone-nya. Dia tidak menatap Fitri. Dia menatap lurus ke layar laptopnya. "Winda!" panggil Fitri lirih. Winda mengangkat tangannya, meminta Fitri diam. Dia membuka browser. Dia mengetik sesuatu. Nama. Siti Aminah, hilang. Bella Puspita, kecelakaan. Lina Marlina, dirawat RSJ Grogol. Wajah Winda berubah menjadi topeng. Topeng yang dingin, tanpa emosi, dan jauh lebih menakutkan daripada kemarahan. Akhirnya, dia memutar kursinya, menatap lurus ke mata Fitri. "Fitri," kata Winda. Suaranya datar, tanpa getaran. "Ini bukan penipuan biasa. Ini bukan KDRT. Suami kamu adalah bagian dari sindikat yang sangat terorganisir." Dia melirik jam di dinding. Pukul 11 siang. "Kamu bilang ke Reza kamu pergi arisan." "Iya," bisik Fitri. "Itu bagus. Tapi kita tidak punya banyak waktu," kata Winda. Dia berdiri. Sosoknya yang tadi tampak seperti sahabat, kini berubah menjadi panglima perang. Dia menunjuk ke laptopnya. "Mereka berencana mengevakuasi kamu besok, hari Sabtu." Winda berjalan ke arah Fitri. Dia berjongkok di depan sahabatnya. Dia memegang kedua tangan Fitri dengan erat. "Dengar,
Fitri, kamu tidak aman. Rumahmu bukan lagi rumahmu. Jakarta tidak aman. Tapi kamu tidak bisa lari. Kalau kamu lari, mereka akan menemukanmu dan kamu akan berakhir seperti Lina. Terus aku harus gimana, Win? Aku takut. Mata Winda menyala. Kamu tidak akan lari. Kita akan siapkan jebakan. Winda berdiri tegak. Sabtu ini adalah hari mereka akan membawamu. Kita akan pastikan mereka yang dijemput. Kantor Winda terasa seperti satu-satunya tempat aman di dunia, namun sekaligus terasa seperti markas komando perang. Tidak. Fitri menjerit. Suaranya pecah dan parau. Winda, aku nggak mau. Aku nggak mau lihat mereka. Aku mau pulang. Bukan, aku nggak tahu harus kemana. Fitri sedang dalam kondisi hancur sehancur-hancurnya. Dia duduk di sofa kulit mahal itu, tapi tubuhnya merosot seperti kain pel kotor. Bayangan wanita-wanita di galeri itu, Siti, Bella, Lina, mereka berputar-putar di kepalanya seperti film horor yang tidak ada habisnya. Winda, sebaliknya, tampak seperti terbuat dari es. Dia sama sekali tidak terganggu oleh histeria Fitri. Baginya, ini bukan lagi drama sahabat. Ini adalah kasus. Kasus terbesar dalam karirnya. Budi, Arif, masuk ruangan saya. Sekarang. Winda berteriak lewat interkom. Pintu terbuka. Dua pria muda berpenampilan necis tapi bermata setajam silet masuk. Mereka adalah tim investigasi khusus di firma hukum Winda. Winda tidak membuang waktu. Lupakan makan siang. Lupakan semua kasus lain. Hari ini, kita berburu monster. Dia menunjuk ke layar laptopnya. Budi, lacak nama ini. Siti Aminah. Ini data KTP-nya. Saya mau tahu dia di mana sekarang. Arif, urus Bella Puspita. Lacak juga. Saya mau tahu riwayat hidupnya 5 tahun terakhir. Cepat. Kedua pria itu mengangguk tanpa bertanya. Mereka melihat sekilas ke arah Fitri yang menangis sesenggukan di sofa. Tatapan mereka penuh iba. Tapi pekerjaan adalah pekerjaan. Mereka segera kembali ke meja mereka. Dan suara ketikan keyboard yang cepat terdengar dari ruangan sebelah. Winda, mereka itu siapa? Tanya Fitri di sela-sela isak tangisnya. Winda kembali duduk di hadapan Fitri. Dia menggenggam tangan Fitri. Tapi genggamannya bukan genggaman sahabat yang menenangkan. Itu adalah genggaman baja yang memaksa Fitri untuk fokus. Mereka adalah kamu, Fitri, kata Winda. Suaranya rendah dan menusuk. Mereka adalah Fitri-Fitri yang lain. Fitri yang tidak sempat lari. Fitri yang tidak punya sahabat pengacara. Jantung Fitri serasa diremas. Kamu harus kuat, lanjut Winda. Aku tahu aku minta banyak. Kamu baru saja tahu suamimu iblis. Tapi kalau kamu hancur sekarang, kita kalah. Kamu akan berakhir seperti mereka. Aku takut. Bagus. Kamu harus takut. Gunakan rasa takut itu, kata Winda. Rasa takut itu yang akan membuatmu tetap hidup. Telepon di meja Winda berdering. Dia mengangkatnya. Ya, Budi. Gimana? Winda mendengarkan. Wajahnya yang sudah keras, semakin mengeras. Oke, cari data kepolisiannya. Laporan orang hilang. Siapa yang melapor? Winda menutup telepon. Dia menatap Fitri. Siti Aminah, kata Winda. Wanita di akta nikah pertama Reza. Status kependudukannya dinyatakan hilang oleh keluarga. Sejak 2 tahun lalu. 1 bulan setelah dia menikah dengan pria bernama Rizky Hardiansyah. Fitri merasa mual. Dia berlari ke kamar mandi kecil di ruangan Winda dan memuntahkan seluruh isi perutnya. Dia tidak sarapan apa-apa. Yang keluar hanya cairan asam lambung yang pahit. Sepahit hidupnya. Saat dia kembali sambil terhuyung-huyung, Arif, anggota tim yang satu lagi, berdiri di depan meja Winda. Mbak Winda, kata Arif, suaranya pelan, seolah takut terdengar oleh Fitri. Ini gila. Bicara, Arif,
Perintah Winda. Bella Puspita. Ditemukan. Tapi tidak bernapas. Maksud kamu? Dia meninggal, Mbak. 3 bulan lalu. Laporan beritanya ada. Kecelakaan tunggal. Masuk jurang di puncak. Mobilnya terbakar. Fitri menjerit. Kali ini jeritan yang tertahan di tenggorokan. Dia ambruk ke lantai. Kecelakaan. Di puncak. Polisi menyatakan murni kecelakaan. Lanjut Arif. Tidak ada yang janggal. Tapi, saya cek polis asuransinya. Cair seminggu setelah pemakaman. 5 miliar. Penerima manfaat. Revan Saputra. Suaminya. Revan Saputra. Dan yang lebih gila, desis Arif. Suaminya tidak ada di pemakaman. Dia hilang setelah klaim cair. Winda menutup matanya sejenak. Dia menarik napas panjang. Bagaimana dengan Lina Marlina? Itu saya yang cek, Mbak, kata Winda. Sesuai rekaman video itu, dia dipaksa tanda tangan. Dan sesuai chat Reza dengan Damar, dia dikirim ke RSJ. Winda memutar laptopnya ke arah Fitri yang masih terduduk di lantai. Di layar terpampang data seorang pasien. Rumah Sakit Jiwa Cahaya Hati. Grogol. Winda membacakan. Pasien atas nama Lina Marlina. Masuk 6 bulan lalu. Diagnosa. Skizofrenia paranoid akut. Non-komunikatif. Keluarga penanggung. Rendra Wijaya. Suaminya. Keringat dingin membanjiri tubuh Fitri. Jadi ini polanya. Ini adalah rantai makanan iblis. Mereka tidak dibunuh, bisik Fitri. Matanya kosong menatap layar. Tentu saja tidak, kata Winda sinis. Membunuh itu kotor. Ribet. Meninggalkan jejak. Reza itu licik. Dia pintar. Dia tidak membunuh mereka. Fit. Dia membuat mereka hilang. Winda berdiri dan berjalan mondar-mandir di depan jendela. Seperti singa betina yang siap menerkam. Rencananya sempurna. Aku harus akui, suamimu itu jenius, kata Winda. Nadanya penuh kebencian. Winda menatap Fitri. Dengar, ini adalah cara kerja mereka. Rencana 5 langkah sang predator. Langkah pertama, isolasi. Winda memulai, mengangkat 1 jari. Dia mencari target. Wanita yang mungkin sedikit jauh dari keluarga. Wanita naif yang haus cinta. Seperti maaf, Fit seperti kamu. Dia menikahimu. Lalu dia mulai memotong. Menjauhkanmu dari keluargamu. Menjelek-jelekan teman-temanmu. Sampai kamu hanya punya dia. Sampai duniamu hanya dia. Fitri terisak. Itu benar. Persis seperti itu. Reza selalu bilang keluarga Fitri hanya mau uangnya. Reza bilang Winda adalah pengaruh buruk. Langkah kedua, ketergantungan, lanjut Winda. Dia membuatmu bergantung secara fisik. Temen. Obat penenang dosis rendah. Sesuatu yang membuatmu sedikit linglung, sedikit bingung, gampang capek. Sesuatu yang membuatmu semakin bergantung padanya. Mas, aku pusing. Iya, sayang, minum vitaminnya ya. Itu persis. Fitri ingat, 3 bulan terakhir dia memang merasa lebih sering lelah dan bingung. Dia kira itu hanya karena stres rumah tangga biasa. Langkah ketiga, pengalihan aset. Winda menatap tajam. Setelah kamu lumpuh secara mental, dia beraksi. Seperti video Lina itu. Dia membuatmu tanda tangan. Surat kuasa, surat jual beli, surat pengalihan aset. Dalam kondisi linglung, kamu akan tanda tangan apa saja. Kamu bahkan tidak ingat kamu pernah tanda tangan. Langkah keempat, eksekusi. Suara Winda menjadi sangat dingin. Setelah asetmu pindah ke tangannya, kamu tidak berguna lagi. Dia harus melenyapkanmu. Tapi dia tidak perlu membunuh. Dia punya 3 pilihan. Pilihan A, kamu hilang. Kabur dari rumah. Seperti Siti Aminah. Pilihan B, kamu kecelakaan. Ceroboh.
Seperti Bella Puspita. Atau pilihan C, favoritnya. Rumah sakit jiwa, bisik Fitri. Tepat, seru Winda. Itu yang paling bersih. Dia mendaftarkanmu sebagai pasien gila, didukung oleh vitamin yang sudah dia berikan berbulan-bulan. Dia bayar dokter di RSJ rekanan. Kamu dikurung, diberi obat dosis tinggi sampai kamu benar-benar gila. Sementara dia, sebagai suami yang sedih, mengurus hartamu. Dan langkah kelima. Fitri sudah tahu jawabannya. Tutup polis, kata Winda. Dia mencairkan semuanya. Asuransi jiwa, aset, semua. Dia menjadi kaya raya. Dan dia pergi mencari pasien baru. Target Depok. Fitri menatap Winda. Sabtu. Besok. Itu adalah hari eksekusiku. Winda mengangguk. Wajahnya serius sekali. Fitri, dengar. Ini lebih besar dari yang kamu bayangkan. Ini sindikat. Reza otaknya. Damar eksekutornya. RSJ itu rekanannya. Mungkin ada polisi yang terlibat. Kita tidak bisa lari ke sembarang kantor polisi. Lalu kita harus bagaimana, Win? Kita lari ke luar negeri? Pekik Fitri. Winda tersenyum. Senyum yang menakutkan. Senyum baja. Lari? Kita tidak akan lari. Winda mengambil gagang teleponnya. Dia tidak menelepon polisi lokal. Dia menekan nomor pribadi. Halo, Paman Haryo. Maaf mengganggu waktunya. Ini Winda. Iya, benar. Paman, aku punya sesuatu yang besar untukmu. Sangat besar. Aku punya sindikat penipuan dan pembunuhan berencana di atas mejaku. Lengkap dengan buktinya. Winda menatap Fitri. Matanya menyala. Sabtu ini adalah hari mereka akan membawamu. Kita akan pastikan mereka yang dijemput. Pulang. Kata itu tidak pernah terdengar semengerikan ini. Fitri harus pulang ke rumah itu. Ke sarang iblis itu. Dia harus kembali ke pelukan monster yang berencana mengirimnya ke rumah sakit jiwa besok. Kamu gila, Win? Pekik Fitri. Tubuhnya gemetar hebat di kantor Winda. Aku nggak mau. Aku nggak bisa. Dia akan tahu. Dia akan membunuhku di tempat. Winda memegang kedua bahu Fitri. Guncangannya keras. Fitri, lihat aku. Lihat aku. Winda memaksa Fitri menatap matanya. Kamu harus pulang. Ini satu-satunya cara kita bisa menangkap mereka semua. Reza, Damar, dan siapapun di RSJ itu. Tapi aku. Dengar, potong Winda. Suaranya melembut tapi tetap tegas. Paman Haryo adalah kepala unit khusus di Mabes. Timnya yang terbaik. Mereka akan menangani ini. Tapi mereka butuh Reza tertangkap basah. Mereka butuh dia datang menjemputmu. Atau mencoba menyakitimu. Winda menyerahkan sesuatu yang sangat kecil. Sebuah earpiece berwarna kulit. Ini, kata Winda. Pakai ini. Tim paman saya akan mendengarkan semua yang terjadi. Kamu tidak sendirian. Mereka akan ada di radius 1 kilometer dari rumahmu. Mereka menyamar. Winda lalu memasukkan sebuah bros kecil berbentuk kupu-kupu ke kerah daster Fitri. Ini tombol panik. Jika terjadi apa-apa, jika Reza mencoba menyentuhmu, tekan ini. Tekan bagian tengahnya. Dalam 30 detik, tim buser akan mendobrak pintumu. Mengerti? Fitri menelan ludah. Ini seperti di film-film. Tapi ini nyata. Ini nyawanya. Dia mengangguk lemah. Mengerti. Dan satu hal lagi, kata Winda. Kamu harus bersikap normal. Kamu adalah Fitri yang bodoh. Fitri yang naif. Fitri yang baru pulang arisan dan ketakutan karena suaminya marah soal laptop. Aku harus berakting, bisik Fitri. Kamu harus memberikan akting terbaik dalam hidupmu, Fit. Karena nyawamu taruhannya. Perjalanan pulang dari Jakarta ke Depok adalah siksaan paling brutal. Setiap lampu merah terasa seperti 1 jam.
Setiap klakson mobil membuatnya melompat kaget. Dia naik taksi online, tapi dia memesannya dari ponsel seorang satpam di lobi kantor Winda. Dia tidak mau mengambil risiko. Flash drive merah itu aman di tangan Winda. Itu adalah tiket kebebasannya. Pukul 5 sore. Dia berdiri di depan gerbang rumahnya. Rumah yang dulu terasa seperti surga, kini tampak seperti pintu neraka. Dia menarik napas panjang. Kamu bisa, Fitri. Demi Siti. Demi Bella. Demi Lina. Demi dirimu sendiri. Dia membuka gerbang. Rumah itu sepi. Dia masuk. Assalamualaikum, Mas. Panggilnya. Suaranya dibuat bergetar seolah ketakutan. Reza muncul dari ruang kerja. Hati Fitri langsung mencelos. Reza tidak terlihat marah. Dia tidak terlihat kesal karena laptopnya. Dia senyum. Senyum manisnya yang dulu selalu membuat Fitri luluh. Tapi sekarang, senyum itu adalah senyum ular. Waalaikumsalam, sayang. Sapa Reza. Suaranya lembut sekali. Sudah arisannya? Kok lama sekali? Itu dia. Pertanyaan jebakan. Maaf, Mas. Fitri menunduk. Tidak berani menatap mata suaminya. Tadi macet parah di Margonda. Terus, ibu-ibu tadi nahan aku. Disuruh makan dulu. Aku nggak enak mau nolak. Dia memberikan jawaban yang paling klise. Reza berjalan mendekat. Dia membelai pipi Fitri. Sentuhan yang dulu terasa hangat, kini terasa seperti es kering yang membakar. Mas, tadi marah-marah, ya? Maafin Mas, ya. Kata Reza. Fitri hampir muntah. Pria ini benar-benar aktor ulung. Nggak apa-apa, Mas. Laptopnya gimana? Tanya Fitri, memainkan perannya. Sudah, jangan pikirkan itu. Mas sudah telepon orang kantor. Besok diganti baru, kata Reza enteng. Kamu pasti capek. Mandi, gih. Habis itu, kita masak yang spesial malam ini. Malam terakhir kita di sini. Jantung Fitri berdentum. Malam terakhir? Maksud Mas. Reza tertawa. Besok, Mas mau ajak kamu liburan kejutan. Kita ke puncak. Berdua saja. Menenangkan pikiran. Kamu pasti suka. Puncak. Tempat Bella Puspita masuk ke jurang. Fitri harus menahan diri agar tidak pingsan di tempat. Di telinganya, AirPitch itu berdengung pelan. Dia tahu tim polisi mendengarkan semuanya. Wah beneran, Mas? Sahut Fitri. Suaranya dibuat berbinar. Asyik. Fitri mandi dulu. Ya. Fitri berlari ke kamar. Dia mengunci pintu. Bersandar di baliknya. Napasnya memburu. Dia hampir gila. Tenang, Bu Fitri. Kami dengar semuanya. Tetap tenang. Ikuti permainannya. Suara seorang pria yang tidak ia kenal berbisik di telinganya lewat AirPitch. Itu adalah tim Paman Haryo. Fitri menarik napas. Permainan. Malam itu, dia memasak. Reza, anehnya, menemaninya di dapur. Pria itu tidak melepaskan Fitri dari pandangannya sedetik pun. Dia tersenyum. Dia bercanda. Dia memeluk Fitri dari belakang saat Fitri mengaduk sayur. Mas sayang banget sama kamu, Fit. Bisiknya di telinga Fitri. Fitri hanya bisa tersenyum kaku. Sementara di dalam hatinya dia menjerit. Lepaskan aku, iblis. Mereka duduk di meja makan. Ini adalah jebakannya. Ini adalah panggungnya. Fitri memasak makanan kesukaan Reza. Rendang dan semur jengkol. Makanan spesial. Di luar, Fitri tahu, belasan polisi bersenjata lengkap bersembunyi di kegelapan. Menunggu sinyalnya. Mereka makan dalam diam sejenak. Hanya ada denting sendok dan garpu. Reza menatapnya dengan tatapan penuh cinta palsu. Gimana? Siap buat liburan kita besok? Fitri meletakkan sendoknya. Pelan. Waktunya telah tiba. Dia mengangkat wajahnya. Tidak ada lagi ketakutan di matanya. Yang ada hanya lapisan es yang dingin.
Reza, yang melihat perubahan ekspresi itu, sedikit terkejut. Senyumnya sedikit goyah. Kenapa, sayang? Kok berhenti makannya? Fitri menatap lurus ke mata suaminya. Mata monster yang telah menipunya. Nggak bisa, Mas, kata Fitri. Suaranya pelan, tapi mantap. Alis Reza terangkat. Nggak bisa apa? Nggak bisa liburan, jawab Fitri. Keheningan memenuhi ruang makan. Reza meletakkan sendoknya. Wajahnya mulai berubah. Topengnya mulai retak. Kenapa nggak bisa? Tanya Reza. Suaranya masih dibuat lembut, tapi ada ancaman di baliknya. Fitri tersenyum tipis. Senyum yang belum pernah dilihat Reza sebelumnya. Aku tadi siang, waktu nunggu macet, aku ketiduran sebentar di taksi, kata Fitri, mengarang cerita. Aku mimpi. Reza tidak menjawab. Dia hanya menunggu. Aku mimpi ketemu wanita, lanjut Fitri. Cantik banget, Mas. Masih muda. Kayaknya umurnya 26 tahunan. Namanya Karina. Tang. Reza menjatuhkan sendoknya. Sendok itu jatuh ke atas piring keramik, menciptakan suara melengking yang memecah keheningan malam. Wajah Reza, yang tadi tersenyum manis, yang tadi penuh cinta palsu, dalam sekejap berubah. Putih. Seputih kertas. Matanya yang tadi teduh, kini melotot penuh kengerian. Keringat dingin langsung muncul di dahinya. Dia tahu. Wanita itu, lanjut Fitri, menikmati setiap detik kepanikan suaminya. Dia titip pesan buat aku, Mas. Reza tidak bisa bergerak. Dia kaku. Dia bilang. Fitri mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan meja. Vitaminnya jangan diminum. Katanya pahit. Wajah Reza adalah kanvas horor. Dalam 1 detik, senyum iblis yang penuh percaya diri itu lenyap, terhapus bersih. Dalam 1 detik, topeng karismatik yang telah menipu belasan wanita, yang telah membawanya pada kekayaan haram, hancur berkeping-keping. Wajahnya pucat pasi. Lebih pucat dari mayat. Lebih putih dari nasi di piringnya. Matanya yang tajam kini membelalak ngeri, terpaku pada Fitri. Keringat dingin sebesar biji jagung langsung meletus di dahinya, mengalir deras. Kamu. Bibirnya bergetar. Gelas air di tangannya bergemeletuk hebat sebelum akhirnya terlepas dari genggamannya yang lumpuh. Perang. Gelas itu pecah berantakan di lantai, memercikan air es kemana-mana. Tapi Reza tidak berkedip. Dia tidak peduli. Dia menatap Fitri seolah-olah dia sedang melihat hantu. Hantu dari masa lalu. Hantu Karina. Fitri, sebaliknya, duduk tegak. Rasa takut yang tadi mencengkeramnya kini telah menguap. Digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin. Sesuatu yang kuat. Sesuatu yang buas. Dia tidak lagi merasa seperti mangsa. Dia adalah pemangsa yang akhirnya memojokkan buruannya. Di telinganya, RPH itu hidup. Dia tahu. Sialan, dia tahu. Itu bukan suara di RPH. Itu adalah suara Reza. Dia tidak berbicara pada Fitri. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dalam kepanikan murni. Kamu ngomong apa, Fit? Reza mencoba. Dia mencoba mengembalikan topengnya. Dia mencoba tertawa. Tapi yang keluar hanyalah suara tercekik yang aneh. Karina? Vitamin? Kamu kebanyakan nonton sinetron. Sayang, kamu pasti sakit. Dia mencoba taktik lamanya. Gaslighting. Menganggap Fitri gila. Tapi Fitri tidak membelinya. Tidak lagi. Sakit? Fitri mendengus. Sebuah tawa kecil, pahit, dan penuh kemenangan lolos dari bibirnya. Oh, aku memang sakit, Mas. Sakit sekali. Selama 3 bulan ini aku sakit. Sakit karena vitamin yang kamu berikan. Fitri mencondongkan tubuhnya. Atau, Mas lebih kenal nama yang lain? Mata Reza menyipit. Apa maksud kamu? Bagaimana dengan Lina Marlina? Jika Karina adalah sebuah tamparan, Lina Marlina
adalah sebuah bogem mentah tepat di ulu hati Reza. Napas Reza tercekat. Dia terbatuk. Aku nggak kenal. Oh, ya? Tentu saja kamu kenal. Desis Fitri. Dia yang kamu paksa tanda tangan surat kuasa aset di video itu, kan? Yang kamu rekam dan simpan di folder tersembunyi. Kamu pikir aku nggak lihat? Reza terlonjak dari kursinya. Kursi itu terdorong ke belakang dengan suara derit yang memekakan telinga. Dia tidak lagi pucat. Wajahnya kini merah padam. Merah karena murka. Merah karena terpojok. Sialan! Raungnya. Dan topeng itu benar-benar hilang. Yang tersisa hanyalah monster. Kamu buka ponsel itu. Kamu lancang. Beraninya kamu. Berani? Fitri ikut berdiri. Dia tidak akan membiarkan pria ini mengintimidasinya lagi. Kamu yang berani, Mas, menikahi wanita, menguras hartanya, lalu membuangnya ke rumah sakit jiwa. Itu yang kamu rencanakan untukku besok, kan? Evakuasi ke puncak. Seperti Bella Puspita. Bella Puspita. Nama itu adalah yang terakhir. Reza mengamuk. Dia tidak lagi peduli dengan jebakan. Dia tidak lagi peduli dengan rencana. Yang dia tahu, wanita di depannya ini tahu segalanya. Wanita ini harus dibungkam. Harusnya kamu tetap bodoh, teriak Reza. Suaranya menggema di ruang makan yang sepi. Dia menerjang. Seperti banteng terluka. Dia melompati meja makan. Piring-piring berterbangan. Rendang dan semur jengkol. Masakan spesial itu berhamburan di lantai. Fitri menjerit. Ini adalah kengerian yang sesungguhnya. Bukan lagi perang dingin. Ini adalah perang fisik. Masuk, Bu Fitri. Kami dengar. Tekan tombolnya. Suara di AirPage-nya berteriak panik. Reza menerkam Fitri. Tangannya yang besar dan kuat mencengkeram lengan Fitri. Meremukkannya. Kamu mau hancurkan aku, hah? Aku bunuh kamu duluan. Fitri berjuang. Dia meronta. Dia mencakar. Tapi Reza jauh lebih kuat. Lepas. Brengsek. Lepaskan aku. Reza menyeretnya. Dia tidak peduli. Dia menarik rambut Fitri, membuat kepala Fitri terhentak ke belakang. Kamu mau lapor polisi? Mau jadi pahlawan? Reza tertawa. Tawa seorang maniak. Nggak akan ada yang percaya sama kamu. Kamu itu gila. Aku punya surat dokternya. Kamu gila. Dia membenturkan tubuh Fitri ke dinding. Lukisan pernikahan mereka yang tergantung di dinding jatuh dengan suara brak. Kacanya pecah berkeping-keping. Punggung Fitri serasa patah. Di tengah rasa sakit dan panik, Fitri meraba kerah dasternya. Kupu-kupu. Bros itu. Saat Reza mengangkat tangannya, bersiap untuk menampar atau memukulnya, Fitri menekan bros itu. Dia menekannya dengan sekuat tenaga. Klik. Mati kamu, Fitri. Mati. Reza mengayunkan tangannya. Tapi sebelum tangan itu mendarat, ingkong. Suara bel rumah berbunyi. Reza membeku. Tangannya berhenti di udara. Kemarahannya yang membara langsung tergantikan oleh kebingungan. Ingkong. Bel itu berbunyi lagi. Reza menoleh ke arah pintu depan. Lalu kembali menatap Fitri yang terengah-engah di cengkeramannya. Siapa? Desis Reza. Fitri tidak tahu. Dia hanya menggeleng. Reza tampak berpikir cepat. Damar. Bisiknya. Sialan. Dia datang lebih cepat. Dia merusak semuanya. Reza melepaskan cengkeramannya pada Fitri dengan kasar. Mendorongnya hingga jatuh tersungkur di atas pecahan kaca lukisan pernikahan mereka. Aarg. Pekik Fitri. Telapak tangannya tergores. Darah segar mengalir. Bagus. Kata Reza. Matanya liar. Bagus dia datang. Biar dia lihat sendiri. Biar kita bereskan kamu sekarang juga. Reza berjalan cepat ke pintu depan. Masuk. Damar. Targetnya melawan. Kita harus. Reza membuka pintu. Di depannya tidak berdiri Damar.
Di depannya berdiri 6 orang pria. Besar. Berpakaian hitam-hitam. Wajah mereka tertutup topeng. Dan di dada mereka, rompi bertuliskan, polisi. Reza membeku. Mulutnya ternganga. "Selamat malam," kata pria paling depan. Suaranya tenang dan mematikan. "Kami dari tim Buser Mabes Polri. Anda Reza Pratama?" Sebelum Reza bisa menjawab, "Tangkap!" 2 petugas langsung menerjang Reza. Reza, dalam keterkejutannya, tidak sempat bereaksi. Dia didorong masuk ke dalam rumah. Wajahnya dibenturkan ke lantai keramik yang dingin. "Polisi, jangan bergerak. Lepaskan saya. Apa-apaan ini? Ini rumah saya. Kalian salah tangkap." Reza meraung seperti binatang yang terjebak perangkap. "Anda ditangkap atas dugaan penipuan, pemalsuan dokumen, dan perencanaan pembunuhan." Di tengah kekacauan itu, pintu depan terbuka lebih lebar. Winda melangkah masuk. Dia tidak mengenakan blazer perangnya. Dia mengenakan pakaian kasual, tapi auranya tetap sama. Dingin, menusuk, dan penuh kemenangan. Di belakangnya, Paman Haryo, pria yang tadi memimpin penggerebekan, mengangguk padanya. Fitri, sambil menahan sakit di tangannya, perlahan berdiri. Dia bersandar di dinding. "Winda," bisiknya. Reza, yang wajahnya sudah ditekan ke lantai dengan lutut petugas, melihat Winda. Matanya melotot. "Kamu? Jadi ini semua ulah kamu?" Winda tidak menggubrisnya. Reza masih berteriak. "Kalian tidak punya bukti. Ini fitnah. Ini jebakan. Istri saya gila. Dia yang mengarang semua ini." Winda tersenyum tipis. "Gila, katamu?" Winda berjalan pelan ke arah Reza yang sudah diborgol tangannya di belakang punggung. Petugas mengangkatnya ke posisi duduk. Winda berjongkok di depan Reza. Dia menatap mata iblis itu. "Apa kabar, Reza? Atau harus kupanggil Rizky, Revan, Rendra?" Wajah Reza langsung pucat pasi lagi. "Kalian tidak punya bukti," pekiknya. Suaranya kini terdengar putus asa. Winda merogoh sakunya. Dia mengeluarkan benda kecil berwarna merah. Flash drive. Dia melemparkannya ke pangkuan Paman Haryo. "Silakan putar rekamannya, Pak Polisi," kata Winda. Suaranya bergema di rumah yang kini sunyi. "Putar untuk semua orang, terutama yang di folder tersembunyi. Rekaman Lina Marlina." Winda kembali menatap Reza. "Biar kita semua dengar. Siapa yang sebenarnya gila di sini?" Reza menatap flash drive itu. Benda kecil itu adalah paku terakhir di peti matinya. Dia berhenti berteriak. Dia berhenti meronta. Seluruh tenaga di tubuhnya seolah tersedot habis. Bahunya merosot. Dia kalah. Kalah telak. Dia tidak lagi meraung. Dia hanya menunduk. Dan suara tangisan yang pelan dan menyedihkan keluar dari mulutnya. Tangisan seorang pengecut yang akhirnya tertangkap. Di luar, terdengar sirine. "Pak, laporan." Seorang petugas masuk. "Target kedua atas nama Damar sudah kami amankan. Dia menunggu di mobil van di ujung jalan." Sesuai perkiraan, mereka membawa alat suntik dan tali. Fitri menutup mulutnya. Dia benar-benar nyaris. Winda berjalan ke arah Fitri. Dia mengabaikan Reza yang menangis. Dia memeluk sahabatnya. "Sudah selesai, Fit," bisik Winda. "Sudah selesai." Fitri menangis di pelukan Winda. Bukan tangisan takut. Bukan tangisan sedih. Tapi tangisan lega. Dia selamat. Akhirnya, dia selamat. Kilatan lampu kamera menyambar-nyambar seperti badai di tengah malam. Para wartawan, yang entah bagaimana caranya mencium bau darah, sudah berkerumun di depan gerbang komplek. "Bawa dia, cepat." Reza, yang wajahnya ditutupi jaket hitam, diseret paksa oleh petugas. Dia tidak lagi menangis. Dia hanya diam, kosong, seperti mayat hidup. Di belakangnya, Damar,
yang baru saja ditangkap dari mobil vannya, juga digelandang. Wajahnya penuh kebingungan dan ketakutan. Fitri melihat semua itu dari balik tirai jendelanya. Seorang polwan muda merangkul bahunya, memberinya selimut tebal. "Ibu aman sekarang," bisik polwan itu. Fitri mengangguk, tapi dia tidak merasakan apa-apa. Tubuhnya mati rasa. Rumah ini, rumah yang penuh tawa palsu dan rencana jahat, terasa begitu dingin dan asing. Winda yang mengurus semuanya. Dialah yang berbicara dengan Paman Haryo. Dialah yang memberikan keterangan awal. "Klien saya mengalami syok berat. Dia akan memberikan keterangan penuh besok, di kantor saya." Malam itu, Fitri tidak tidur di rumah neraka itu. Winda membawanya. Menginap di apartemen mewah Winda di Jakarta. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Fitri tidur. Tanpa vitamin. Dia tidur seperti orang mati. 1 tahun kemudian, ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat penuh sesak. Udara terasa panas dan pengap. Kasus ini, yang oleh media dijuluki skandal predator berkedok suami, menjadi berita utama nasional selama berbulan-bulan. Fitri duduk di barisan depan. Di sampingnya, Winda, yang hari ini tidak bertindak sebagai sahabat, tapi sebagai pengacara utama. Di sisi lain Fitri, duduk seorang wanita kurus dengan tatapan mata yang masih sedikit kosong, tapi ada secercah kehidupan di sana. Lina Marlina. Tim Winda dan Paman Haryo telah berhasil mengevakuasi Lina dari RSJ rekanan itu. Butuh waktu berbulan-bulan terapi intensif untuk mengeluarkannya dari kabut obat-obatan yang telah meracuninya. Di belakang mereka, duduk keluarga besar Siti Aminah, yang masih berstatus hilang namun kini menjadi kasus prioritas pencarian orang, dan keluarga Bella Puspita, yang berterima kasih karena kematian putri mereka akhirnya mendapat keadilan. Di kursi terdakwa, Reza dan Damar duduk. Mereka bukan lagi pria-pria gagah yang dulu. Mengenakan seragam tahanan oranye, mereka tampak kuyu, kurus, dan hancur. Reza, si predator karismatik, telah kehilangan semua pesonanya. Persidangan itu brutal. Winda tidak memberi ampun. Flash drive merah itu menjadi bintang utama. Rekaman video Lina yang dipaksa tanda tangan diputar di layar besar, membuat seluruh ruang sidang terhenyak ngeri. Rekaman audio rintihan para korban membuat para hakim menundukkan kepala. Foto-foto akta nikah palsu. Puluhan polis asuransi. Riwayat transfer uang miliaran rupiah. Satu persatu, dokter korup, perawat, bahkan petugas administrasi RSJ rekanan itu, ikut diseret ke meja hijau. Ini adalah sindikat. Gurita kejahatan yang menggurita. Dan Reza adalah kepalanya. Reza mencoba segalanya. Dia bilang dia dijebak. Dia bilang Fitri selingkuh dan ingin menguasai hartanya. Dia bilang flash drive itu palsu. Tapi bukti itu tak terbantahkan. Atas semua bukti yang telah dihadirkan. Suara hakim ketua menggema, berat dan tanpa ampun. Fitri menahan napas. Terdakwa Reza Pratama alias Rizky Hardiansyah, Revan Saputra, dan Rendra Wijaya, serta terdakwa Damar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berencana penipuan, pemalsuan, dan turut serta dalam perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Menjatuhkan vonis. Seluruh ruangan hening. Pidana penjara seumur hidup. Tok, tok, tok. Palu hakim diketuk. Suara isak tangis kelegaan meledak di ruang sidang. Keluarga Bella dan Siti berpelukan. Lina Marlina menangis dalam diam, dan untuk pertama kalinya, itu adalah tangisan kelegaan. Reza ambruk di kursinya. Dia tidak berteriak. Dia hanya kosong. Tamat. Fitri tidak menangis. Dia hanya menutup matanya. Mengembuskan napas panjang yang telah ia tahan selama setahun. Selesai. Dia tidak hancur. Dia tidak berakhir di RSJ. Dia tidak berakhir di dasar jurang. Dia menang. Hal pertama yang Fitri lakukan setelah vonis adalah menjual rumah di Depok. Dia menjualnya dengan harga murah. Dia tidak peduli. Dia hanya ingin kenangan buruk itu hilang. Dengan uang hasil penjualan,
Aset-asetnya yang berhasil diselamatkan Winda, dan sebagian dari aset sitaan Reza yang oleh pengadilan diberikan sebagai ganti rugi, Fitri tidak membeli tas mewah baru. Dia tidak pergi keliling dunia untuk penyembuhan diri. Dia membuka sebuah yayasan. Di sebuah ruko yang tenang di Jakarta Selatan, sebuah plang baru dipasang. Yayasan Pelita Fitri. Itu adalah rumah aman. Pusat bantuan hukum dan trauma healing bagi wanita korban penipuan berkedok domestik dan kekerasan terselubung. Winda, tentu saja, yang mengurus semua legalitasnya. Mereka kini bukan hanya sahabat. Mereka adalah rekan. 1 tahun setelah vonis, lobi Yayasan Pelita Fitri tampak terang dan damai. Bukan seperti kantor hukum yang kaku, tapi lebih seperti ruang tamu yang nyaman. Winda sedang duduk di sofa, menyeruput kopi. Di seberangnya, Fitri tersenyum. Senyumnya berbeda sekarang. Bukan senyum naif seorang istri penurut. Ini adalah senyum wanita yang telah melewati neraka dan kembali dengan membawa api. Lina sudah bisa mulai bekerja di bagian administrasi kita minggu depan, kata Fitri. Suaranya tenang dan penuh wibawa. Bagus, jawab Winda. Klien kita yang baru, yang dari Bekasi. Suaminya mirip Reza. Manipulatif kelas kakap. Tim kita harus kerja keras. Kita akan bantu dia, kata Fitri. Mantap. Mata Fitri lalu beralih ke dinding utama di lobi. Di dinding itu, tidak tergantung lukisan abstrak mahal. Di sana, tergantung sebuah kolase besar yang dibingkai dengan indah. Isinya adalah foto-foto para wanita dari galeri ponsel Reza. Foto KTP itu. Tapi Winda telah bersusah payah mencari foto-foto mereka yang hidup. Foto dari media sosial mereka sebelum mereka bertemu Reza. Siti Aminah yang tersenyum di pantai. Bella Puspita yang tertawa saat wisuda. Lina Marlina yang meniup lilin kue ulang tahun. Dan belasan wajah wanita lain. Itu bukan dinding korban. Itu adalah dinding pengingat. Pengingat bahwa iblis itu ada. Dan seringkali berwajah paling tampan dan bersuara paling manis. Pengingat bahwa keadilan itu harus diperjuangkan. Fitri berdiri. Dia berjalan ke dinding itu. Jari-jarinya menyentuh permukaan kaca yang dingin, tepat di atas wajah Lina yang tersenyum. Dia tidak lagi naif. Dia tidak lagi takut. Rumah di Depok adalah penjara. Tapi rumah aman ini adalah kebebasannya. Fitri telah menemukan tujuannya. Dia bukan lagi target Depok. Dia adalah pelita.